Jadi kalau kita ditanya perubahan ini apa? Perubahannya bukan tujuan utama. Tujuan utama tidak berubah. Indonesia yang adil dan makmur itu tidak berubah. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat itu sama tujuannya. Tapi metodenya berbeda. Metodenya metode yang mempertimbangkan secara serius pendekatan ilmu pengetahuan dan merujuk kepada para ilmuwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, Pilpres 2024 akan digelar pada bulan Februari 2024. Jadi waktu tinggal sedikit teman-teman untuk menuju gelaran Pilpres atau pemilu. Dan sekarang kita sudah melihat partai-partai politik sudah membangun koalisi, di mana koalisi-koalisi itu mendukung calon presiden tertentu. Misalkan Pak Prabowo Subianto didukung 4 partai besar, yaitu Gerindra, kemudian PAN, Golkar, dan Demokrat. Kemudian kalau kita lihat Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP dan P3, sementara Pak Anies Baswedan didukung 3 partai besar juga, yaitu Nasdem, kemudian PKS, dan PKB. Inilah dukungan 3 calon presiden di 2024. Nah teman-teman, kalau kita perbandingkan antara Ganjar, kemudian antara Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan, masing-masing punya rekam jejak yang beda-beda. Kalau Pak Prabowo itu pernah menjadi Kopassus dan Jen Kopassus, kemudian menjadi ketua umum partai, setelah itu sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Itu Pak Prabowo Subianto. Kalau Ganjar Pranowo pernah menjadi anggota DPR RI dan pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 kali, 2 periode. Pak Anies Baswedan pernah menjadi Menteri di era Jokowi, dan Pak Anies juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Masing-masing punya rekam jejak dan masing-masing punya pengalaman terkait memimpin di dalam sebuah institusi. Nah, dari pengalaman itu tentunya kita bisa perbandingkan teman, siapakah sebenarnya yang punya kompetensi, yang punya kemampuan memanage di dalam mengelola negara ini. Oleh karena itu di bulan Februari nanti rakyat akan menentukan, akan memberikan mandat ke siapa untuk mengurus negara ini. Apakah kepada Pak Prabowo, kepada Pak Anies, atau ke Ganjar Pranowo. Nah teman-teman, untuk mengukur kapasitas seorang calon presiden, coba kita perbandingkan teman antara pidato yang disampaikan Anies Baswedan dan Puan Maharani. Puan Maharani kemarin kan juga dipromosikan menjadi calon presiden. Nah, coba kita perbandingkan cara bicara, cara menyampaikan pendapat di muka umum terkait tokoh ini, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani dan Pak Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Karenanya, jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Kita jangan terbawa pada arus perpecahan. Kita harus tetap solid. Kita akan segera memasuki medan perjuangan untuk mendapatkan suara rakyat dalam pemilu. Strategi pemenangan kita harus dipimpin oleh partai berbasiskan gotong royong, bertumpu pada mesin partai PDI Perjuangan. Apa indikasi ketika pendekatan ilmiah tidak dipakai? Apa indikasi paling sederhana? Menolak kritik. Menolak kritik. Takut dengan kritik. Takut dengan dialog. Lalu munculnya yang mengkritik di proses hukum, yang mengkritik ditekan hukum. Kenapa? Kalau Anda menggunakan pendekatannya saintifik ilmiah,
maka tidak takut berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Betul tidak? Karena ada datanya nih, ada datanya, ini metodenya, ini hasilnya, maka langkahnya ABCD. Bahwa di dalam mengambil langkah itu ada judgment, itu bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga judgment. Tapi sampai kepada opsi-opsi, itu ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak negara yang ketika kita menyaksikan demokrasi berjalan, keputusan-keputusannya populis, tidak menggunakan pendekatan ilmiah, pelan-pelan demokrasinya kualitasnya menurun karena kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar bagi pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kita ditanya perubahan ini apa? Perubahannya bukan tujuan utama. Tujuan utama tidak berubah. Indonesia yang adil dan makmur itu tidak berubah. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat, itu sama tujuannya. Tapi metodenya berbeda. Metodenya metode yang mempertimbangkan secara serius pendekatan ilmu pengetahuan dan merujuk kepada para ilmuwan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait perbandingan kualitas kompetensi seorang calon presiden Anies Baswedan kalau kita perbandingkan dengan Mbak Puan Maharani. Dan itu menjadi penilaian publik teman terkait sosok Pak Anies Baswedan. Nah, sampai hari ini teman ya, Pak Anies mendapat dukungan yang cukup luas dari warga masyarakat, dan bahkan kemarin ketika Pak Anies di Makassar disambut jutaan orang, kemudian di Jawa Barat juga begitu, di Jawa Timur juga begitu. Bahkan pihak PKB, salah seorang petinggi PKB menyatakan bahwa Pak Anies akan menang di satu putaran. Memang itu masuk akal dan rasional kalau kita melihat jumlah warga masyarakat yang mendukung Pak Anies di beberapa tempat kemarin. Nah, kali ini teman-teman, selain dari warga masyarakat, ini juga ada dukungan dari mantan seorang pejabat di TNI. Purnawirawan TNI ini juga banyak masuk di Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat Purnawirawan TNI ini juga ada yang masuk ke Ganjar, ada yang masuk juga ke Pak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana dengan mantan anggota TNI yang masuk di Pak Anies Baswedan? Kita baca berita teman dari CNN Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso nyatakan dukung Anies di Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dia menyampaikan itu usai acara pertemuan Anies dengan para purnawirawan TNI Polri di pendopo Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat 6 Oktober 2023. Memilih Pak Anies itu karena kita tahu latar belakang pribadinya, kan tahu. Semua capres itu kita harus tahu track recordnya. Apa yang pernah dikerjakan, dia punya sukses story, enggak waktu menjabat, ujar Sutioso saat ditemui. Sutioso yakin Anies tidak akan mengubah segala hal yang baik yang sudah ada di Indonesia saat ini. Menurut dia, slogan perubahan yang digaungkan Anies selama ini bukan berarti akan mengubah semuanya. Kalau sudah baik tapi nggak dilanjutkan, ya digebukin banyak orang dia. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun dirubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita lanjutkan, jelas Sutioso. Selanjutnya Sutioso akan mengundang sejumlah ahli untuk mengidentifikasi kebijakan apa saja yang baik dan patut dilanjutkan, termasuk pula kebijakan yang kurang baik dan tidak layak dilanjutkan. Purnawirawan Pati TNI Polri yang hadir antara lain Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Letjen TNI Purnawirawan Sutioso, Laksda TNI Purnawirawan Dedi, Maijen TNI Purnawirawan Jul Effendi, Maijen TNI Purnawirawan Saiful Rizal, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, Maijen TNI Purnawirawan Gadang, Marsda TNI Purnawirawan Iman Sudrajat, dan Irjen Pol Purnawirawan Anas Yusuf. Pada kesempatan yang sama, Anies mengatakan pertemuan dengan para purnawirawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan FKP3
sudah berlangsung berkali-kali. Anies belum memastikan para purnawirawan itu akan bergabung di tim pemenangannya. Nanti kalau soal tim pemenangan begitu pada waktunya akan diumumkan. Sekarang kita sedang melakukan konsolidasi semuanya. Konsolidasi itu berarti mengumpulkan semua yang selama ini sudah bergerak bersama dan nanti begitu waktunya diumumkan, kata Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel terkait para purnawirawan yang ini mendukung Pak Anies Baswedan, termasuk Pak Sutioso. Pak Sutioso pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sehingga tahu betul persoalan yang ada di Jakarta. Dan Pak Sutioso menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies dalam gelaran Pilpres di 2024. Karena Pak Anies tentunya punya pengalaman yang cukup baik teman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena di Jakarta ini persoalannya kompleks, persoalan banyak, dan ini menjadi salah satu test case dari Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Anies mampu menjadi Gubernur DKI Jakarta, tentu mampu menjadi gubernurnya Indonesia, artinya menjadi Presiden Indonesia. Nah, karena itu tidak ada keraguan dari Pak Sutioso dan para petinggi, mantan petinggi Polri TNI akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies Baswedan karena percaya Pak Anies bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Nah, itu teman, kalau kita lihat perkembangan hari ini, banyak warga masyarakat yang berbondong-bondong mendukung suksesnya Pak Anies di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.